Senin 20 April 2020, Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tidak tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Renungan. Sekularisasi mempengaruhi dan melemahkan penghayatan iman kita. Kini hanya orang memikirkan peran Tuhan dalam percaturan hidupnya. Orang bersikap masa bodoh dengan hal-hal rohaniah, bahkan hidup seolah-olah Tuhan tidak ada lagi. Tuhan dipinggirkan. Aku sendiri yang berkuasa dan menentukan sejarahku. Dalam iklim hidup semacam itu, orang hanya mengandalkan manusia dan mengikuti kemajuan dunia. Tampaknya pengaruh yang serupa pernah dialami oleh Nikodemus, seorang Farisi yang pada waktu itu bercakap-cakap dengan Yesus. Nikodemus sulit memahami perkataan Yesus bahwa seseorang harus dilahirkan kembali dari roh. Bandingkan Yohanes bab 3 ayat 3 sampai 6. Ketika mengatakan bahwa kelahiran kembali adalah dari air dan roh, Yesus menunjuk pada pertobatan dan pembaptisan. Keikutsertaan dalam kerajaan Allah mensyaratkan hidup yang baru. Pertobatan mengantar kita pada kelahiran baru. Kedatangan kembali Petrus dan Yohanes di antara teman-teman mereka mendorong pujian dan doa bersama hingga menghadirkan Roh Kudus dalam diri semua orang yang berkumpul di situ. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 31. Gereja adalah komunitas baru yang memungkinkan pengalaman rohani masih terjadi di dunia yang sudah sangat sekuler ini. Kebersamaan dan partisipasi kita dalam kegiatan-kegiatan gereja adalah cara yang sangat efektif untuk melawan pengaruh-pengaruh buruk yang hendak menggantikan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, semoga kami selalu datang dan berpegang teguh pada kuasa-Mu. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur di pagi hari yang indah ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memulai segala aktivitas pekerjaan kami. Berkati pekerjaan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya pekerjaan kami pada hari ini. Berkati juga lembaga JU Pancur Kasih, lembaga di mana tempat kami bekerja. Semoga lembaga kami berkesinambungan untuk seluruh anggota kami, khususnya di TP Batang Tarang. Engkau berkati juga teman-teman kami yang belum sempat hadir di tempat ini. Engkau berkati kendaraan
teman-teman kami yang mereka tumpangi. Berkati juga keluarga kami yang kami tinggalkan bekerja di tempat ini, Engkau berkati. Allah Bapa di surga, doa ini kami sampaikan melalui Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan yang mau sarapan.